Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Mesin Angkatan 2022 ingin mempresentasikan mengenai project based learning kami, yaitu analisis getaran pada mesin perontok padi. Kenapa ini penting? Karena getaran pada perontokan padi merupakan salah satu hambatan. Maka peran kami sebagai mahasiswa Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta melakukan analisis pada getaran mesin perontok padi ini supaya kita bisa mencegah getaran-getaran yang tidak diinginkan pada mesin perontok padi. Oke, berikut anggota tim kami. Oke, yang pertama adalah tujuan dari penelitian. Tujuan kami meneliti getaran perontok padi ini adalah untuk mengevaluasi dan memahami sejauh mana getaran yang dihasilkan oleh mesin ini mempengaruhi berbagai aspek operasional dan keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja mesin dalam kondisi nyata, mengidentifikasi potensi masalah yang disebabkan oleh getaran, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Jadi kita masuk ke getaran. Getaran adalah gerakan bola balik suatu benda di sekitar titik keseimbangannya. Fenomena ini terjadi ketika suatu sistem diganggu dari posisi stabilnya dan kemudian berusaha kembali ke keadaan semula akibat gaya pemulih. Getaran dapat ditemui dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari getaran senar gitar hingga getaran mesin. Selanjutnya di sini ada mesin perontok padi. Alat keren bernama mesin perontok padi membantu petani memisahkan butiran padi dari tangkainya. Dengan guncangan ajaibnya, mesin ini membuat proses pengolahan padi lebih mudah dan mengurangi kerja keras petani. Biasanya dipakai di ladang ataupun pabrik-pabrik besar. Ini adalah bentuk diagram daripada alat perontok padi kami, yaitu pribadi diagram, yang mana ini adalah fenomena fisikanya. Bisa dilihat dengan bersama. Ini bisa di next. Pribadi diagram. Dalam pribadi diagram tersebut terdapat beberapa komponen seperti motor listrik, V-belt, puli, poros perontok, dan mata perontok. Sesuai dengan mekanisme kerja dari mesin perontok padi, input berasal dari listrik yang diubah menjadi putaran oleh motor listrik dan lalu diterima oleh rangkaian V-belt dan puli, lalu sampai poros perontok untuk mengubah gerak putar untuk merontokkan padi. Dan next. Nah, model matematika ini didasari dan implementasikan daripada hukum Newton yang kedua, yang mana kita memanfaatkan pada gerak daripada getaran itu sendiri, dan mungkin kita akan melapleskan fungsi-fungsi ataupun formula yang ada di sini. Oke, selanjutnya ini from MATLAB, bisa kita lihat di PPT, bisa di next. Terus, ini ada root locus. Analisis dari root locus ini yang pertama itu dari grafik root locus di atas, sistem berada pada kategori underdamped. Hal ini dapat dibuktikan dengan sepasang pole kompleks konjugas yang terletak di bidang kiri sumbu imajiner. Lalu yang kedua, posisi pole kompleks tersebut memiliki komponen imajiner yang cukup signifikan, sekitar kurang lebih 101 pada sumbu imajiner, dibandingkan dengan komponen realnya yang relatif dekat dengan sumbu imajiner, yaitu sekitar kurang dari 4,17 pada sumbu real. Lalu yang ketiga, pada percobaan ini dihasilkan nilai faktor redaman atau damping ratio itu 0,04131 dan frekuensi natural 100,939 Hz atau sekitar 16,06 Hz. Oke, selanjutnya itu ada respons system. Ya, di sini kita bisa lihat grafik step response digunakan untuk mengetahui seberapa cepat sistem stabil ketika diberi input. Dan dari grafik tersebut, dari grafik step response dapat dilihat bahwa sistem memiliki overshoot sebesar 88%. Dan untuk peak time, grafik menunjukkan bahwa respons sistem membutuhkan waktu 0,0311 detik untuk mencapai nilai puncak. Dan untuk rise time, yaitu grafik menunjukkan bahwa sistem membutuhkan waktu 0,0107 detik untuk mencapai nilai stabil. Namun, sistem belum berada di kondisi yang stabil. Nah, untuk settling time-nya, grafik menunjukkan bahwa sistem membutuhkan waktu 0,935 detik untuk mencapai nilai stabil. Oke, lanjut ada displacement. Nah, di sini kita bisa lihat grafik displacement terhadap waktu ini menunjukkan karakteristik respons sistem yang berosilasi teredam atau underdamped.
pada awal respon terjadi pergerakan yang sangat cepat dan besar dengan displacement mencapai puncak positif sekitar 0,0 rad dalam waktu sangat singkat. Setelah itu, sistem mengalami osilasi yang cukup signifikan dengan amplitudo yang semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Next. Nah, lanjut ada velocity. Nah, di sini kita bisa lihat grafik velocity terhadap waktu, dan yang ini menunjukkan karakteristik respon sistem yang berosilasi teredam, yaitu underdamp. Dan pada awal respon terjadi perubahan kecepatan yang sangat cepat dan signifikan. Nah, kecepatan meningkat secara tajam mencapai puncak positif sekitar 2 rad per second dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Nah, itu kemudian turun drastis ke nilai negatif sekitar minus 2 rad per second. Nah, setelah lonjakan awal ini, sistem mengalami serangkaian osilasi dengan amplitudo yang semakin berkurang seiringnya waktu. Oke, langsung masuk kepada kesimpulan dari penelitian analisis getaran pada mesin perontok padi menunjukkan bahwa pengendalian getaran merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan keandalan mesin. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem termasuk ke dalam kategori underdamped dengan nilai faktor redaman atau damping rasio 0,04131 dan frekuensi natural sama dengan 193,9 radian per second atau sekitar 16,06 Hz. Next. Oke, langsung masuk pada saran. Pertama, perlu dilakukan pengukuran getaran yang lebih rinci menggunakan akselerometer atau sensor getaran lainnya pada berbagai titik kritis mesin, terutama bagian-bagian yang berputar seperti silinder, perontok, dan sistem transmisi. Selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis modal eksperimental untuk memahami metode getaran mesin. Oke, yang terakhir penting untuk menetapkan jadwal pemeliharaan preventif yang ketat, termasuk pemeriksaan rutin komponen yang berpotensi menjadi sumber getaran seperti bantalan, poros, dan elemen pengikat. Sekian, terima kasih.